Daring SIK. Kelompok Mentoring 5, Blok Keperawatan Medikal Bedah 2. Dengan dosen pembimbing yang terhormat Dr. Titi Huriah. Apa itu Daring SIK? Daring SIK atau Bladder Training Infeksi Saluran Kemih merupakan inovasi edukasi bladder training dan senam Kegel pada pasien infeksi saluran kemih. Tujuan dilakukannya Daring SIK yang pertama, untuk meningkatkan mobilitas kandung kemih. Tujuan kedua, mengedukasi tentang bladder training dan Kegel exercise pada pasien infeksi saluran kemih dan orang yang kesulitan menahan buang air kecil. Tujuan ketiga, memberikan informasi cara bladder training dan senam Kegel yang tepat dan benar. Tujuan keempat, memberikan informasi cara bladder training dan senam Kegel yang tepat dan benar. Bladder training merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengembalikan kontrol terhadap keinginan berkemih. Bladder training bisa memakan waktu hingga 4 hari. Bagaimana cara melakukan bladder training? Bladder training hari pertama. Step 1, clamp atau jepit selang kateter, kemudian kosongkan urine bag. Step kedua, tahan buang air kecil selama 1 hingga 2 jam. Step ketiga, jika merasa nyeri atau tidak tahan menahan buang air kecil, maka panggil perawat. Masih dalam step 3, setelah 15 menit, lepas jepitan pada selang kateter. Kemudian, amati urin dan buat catatan kecil. Isi dari catatan kecil berupa catatan waktu berkemih, warna urin, bau urin, jumlah urin dalam cc per mili. Setelah 15 menit, kembali ke step 1 dan ulangi selama 24 jam. Step 1, clamp atau jepit selang kateter, kemudian kosongkan urine bag. Step kedua, tahan buang air kecil selama 2 hingga 3 jam. Step ketiga, jika merasa nyeri atau tidak tahan menahan buang air kecil, maka panggil perawat. Masih dalam step 3, setelah 15 menit, lepas jepitan pada selang kateter. Kemudian, amati urin dan buat catatan kecil. Isi dari catatan kecil berupa catatan waktu berkemih, warna urin, bau urin, jumlah urin dalam cc per mili. Setelah 15 menit, kembali ke step 1 dan ulangi selama 24 jam. Step 1, clamp atau jepit selang kateter, kemudian kosongkan urine bag. Step kedua,
Tahan buang air kecil selama 3 hingga 4 jam. Step ketiga, jika merasa nyeri atau tidak tahan menahan buang air kecil, maka panggil perawat. Masih dalam step 3, setelah 15 menit, lepas jepitan pada selang kateter. Kemudian, amati urin dan buat catatan kecil. Isi dari catatan kecil berupa catatan waktu berkemih, warna urin, bau urin, jumlah urin dalam cc per mili. Setelah 15 menit, kembali ke step 1 dan ulangi selama 24 jam. Bladder training hari keempat. Pada hari keempat, kateter akan dilepas. Maka, untuk mengembalikan refleks berkemih Anda harus mengikuti beberapa treatment. Apa treatment yang akan Anda lakukan di hari keempat ini? Treatment yang akan Anda lakukan adalah: pertama, penjadwalan berkemih, kedua, penundaan berkemih, ketiga, senam Kegel. Pertama, penjadwalan berkemih. Buatlah jadwal berkemih, dianjurkan 2 jam sekali. Dalam treatment, Anda harus pergi berkemih sesuai jadwal walaupun Anda belum ingin berkemih. Dua, penundaan berkemih. Usahakan untuk menahan buang air kecil selama 5 menit, kemudian tingkatkan secara bertahap hingga 3-4 jam. Tingkatkan 5 menit setiap Anda berhasil menahan buang air kecil sesuai waktu yang telah ditentukan, misalnya 5 menit, kemudian 10 menit, begitu seterusnya hingga 3-4 jam. Ketiga, senam Kegel. Berfungsi untuk menguatkan otot pelvis agar dapat menghentikan aliran urin yang keluar. Kapan waktu dilakukannya senam Kegel? Waktu senam Kegel ada 3. Yang pertama, sebelum atau sesudah sarapan, kedua, sebelum atau sesudah makan siang, ketiga, sebelum tidur. Bagaimana cara melakukan senam Kegel? Mari kita lihat di video selanjutnya. Apa saja sih yang perlu kita jaga saat menjalankan treatment ini? Pertama,
Minumlah secukupnya 6 hingga 8 gelas per hari, atau sekitar 1000 hingga 1500 ml. Karena kekurangan cairan akan menyebabkan urin menjadi pekat, sehingga dapat mengiritasi kandung kemih dan menyebabkan lebih sering berkemih. Kemudian, jangan minum banyak sekaligus, karena hal tersebut akan mengakibatkan keinginan berkemih meningkat dan susah dikendalikan. Jangan minum alkohol, minuman yang mengandung kafein, minuman bersoda, coklat, dan minuman berkarbonasi. Mengapa? Karena minuman tersebut akan mengiritasi kandung kemih dan menyebabkan keinginan berkemih semakin meningkat. Hindari minum 2 jam sebelum tidur, karena hal tersebut akan meningkatkan berkemih saat malam hari. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Semoga video ini Bermanfaat. Jangan lupa stay at home. And stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.